Perhatikan rangkaian hambatan berikut. Nah, oke. Jadi di sini ada 3 buah hambatan atau 3 buah resistor ya. R1, R2, dan R3 dengan tegangan 3 volt. Nah, berdasarkan data pada rangkaian hambatan tersebut, tentukan A. Hambatan pengganti total rangkaian, B. Besar arus total yang melewati rangkaian, B. Besar arus yang melewati hambatan 3 ohm dan 6 ohm, D. Besar tegangan yang diukur pada hambatan 2 ohm. Ini kita hitung dulu hambatan totalnya. Ingat, seri dan paralel. Yang pertama itu kalian gabungkan dulu yang ini. Ini dia paralel. Paralel, ini yang A ya. Jadi kalian gabungkan dulu paralel, dia pakai rumus 1/R sama dengan 1/3 ditambah 1/6. Disamakan menyebut nih. Berarti ini 6, ini juga 6. Supaya jadi 6 berarti dikalikan 2 kan? Dikalikan 2. Ini supaya jadi 6 dikalikan 1, tetap 1. Berarti 1/R sama dengan 3/6. Dibalik, maka R-nya sama dengan 6/3 dengan 2 ohm. Maka gambarnya berubah. Yang semulanya ada 3, nanti ada 2 buah hambatan saja, gambarnya seperti ini. Ini tetap 2 ohm si R1, sementara yang ini udah berubah menjadi 2 ohm. Nah, ini asalnya itu dari yang ini, paralel yang ini, 3 sama 6. Jadi kita mengubah gambarnya. Selanjutnya, ini kalian gabungkan. Ini dia seri. Ini dia seri. Kalau seri itu mudah, tinggal jumlahkan saja. Berarti 2 tambah 2. Maka R-nya itu sama dengan 4 ohm. Nah, maka inilah dia hambatan totalnya, 4 ohm. Jadi sudah tidak ada lagi hambatan yang lain, hanya dia berdiri sendiri dari hasil gabungan mereka berdua. Jadi hambatan totalnya ya, pakai saja, pakai tulisan ya. Jadi R total itu sama dengan 4 ohm. Nah, oke, ini dia. Besar arus total yang melewati rangkaian. Oke, arus total itu pakai hukum ohm. I sama dengan V/R ya. V-nya itu yang ini, 3 volt, ini V-nya. 3 dibagi R-nya itu R totalnya. Karena kan dia nanya arus total. 4, berarti sama dengan 3/4 ampere. Nah, udah ini ya, 3/4 ampere jawabannya. Nggak ribet ya. Kita pakai total ya. Ini total, ini total, ini total. Nah, berarti I totalnya sama dengan 3/4 ampere, yang B. Sekarang yang C, besar arus listrik yang melewati hambatan 3 ohm dan 6 ohm. Nah, ini kita akan kembali ke gambar yang atas ini, 2 sama 2. Jadi gini. Ini yang C ya. Kita punya gambar yang gabungan mereka berdua, si 3 sama 6 ohm. Ini 2 ohm, 3 volt ya. Mengalir arus sebesar 3/4 ya. I-nya sama dengan 3/4 ampere. Ini I-nya sama dengan 3/4 ampere. Yang ini I-nya sama dengan 3/4 ampere. Oke. Arus yang 3/4 ampere ini akan melewati hambatan pada 2 ohm yang gabungan R2 dan R3 nih ya. Maka tegangan di sini, tegangannya V sama dengan I kali R, berarti 3/4 dikalikan 2 ohm, berarti V-nya sama dengan ini coret 2, berarti 3/2 volt. Ini adalah tegangan pada R2 dan R3. Dia sama karena dia paralel. Jadi kalau kita kembalikan lagi ke gambar induknya. Nah, ini kan ada berapa tadi R2-nya yang di atas nih? 3 ohm dan 6 ohm ya. 3 ohm, ini 6 ohm. Nah, memiliki tegangan V 3/2 volt. Ini juga V-nya 3/2 volt. Nah, dia paralel, dia sama. Ini R2, ini R3 ya. Berarti ini V2, ini V3-nya. Jadi nilai dari V2 dan V3 itu adalah I kalikan R dari arus total dikalikan dengan R pada gabungan mereka berdua ini. Oke, ngerti ya? Setelah itu baru kita cari I masing-masingnya. Jadi nanti I di sini, I2-nya berarti V2/R2.
berarti sama dengan 3/2 dibagi 3. Berarti ini sama dengan 3/6 ya. Karena kan ini nanti sama juga dengan ini matematika ya, kalian jangan sampai bingung ya. Ini berarti 3/2 dikali 1/3. Karena kan ini 3/1 nih. Berarti sama dengan 3/6. Atau sama dengan 1/2 ampere. I2 nya sama dengan 1/2, sorry. 1/2 atau 0,5 ampere. Nah, ini adalah arus pada 3 ohm. Arus pada 3 ohm 0,2 ampere. Bagaimana dengan arus pada 6 ohm? Ini dia. I3 berarti V3 per R3. V3 nya 3/2 per 6. 6/1 berarti ya. Berarti ini sama dengan 3/2 dikali 1/6. Ini 3 nya bisa coret dengan ini, misalnya 2. Berarti 1/4 ampere. Ini adalah arus di 6 ohm. Nah, jadi kalau kita simpulkan maka tulisannya jelek ya. Maka kuat arus listrik di 3 ohm sama dengan 0,5 ampere. Nih. Kemudian di 6 ohm itu sama dengan 0,25 ampere atau 1/4 ampere ya. Nih, 1/4 ampere itu 0,25 ya. 0,25 ampere. Oke, 1 bagi 4. Kalau mau dalam pecahan boleh, ini 1/2 ampere ya. Ini 1/4 ampere. Silakan pilihlah mau dalam bentuk pecahan atau dalam bentuk desimal. Seperti ini. Selesai yang C. Sekarang yang D. Yang D ini kurang lebih sama kayak yang C, cuman dia lebih mudah kok. Besar tegangan yang terukur pada hambatan 2 ohm. Nah, tegangan di sini ini berapa? VDR1 berarti V1. Gambarnya itu sama dengan yang ini saja, yang gabungan saja. Ini ya. Nah, yang D. Kita lihat gambar gabungan mereka tadi. Nah, biar lebih mudah saja nih. Yang ini tadi 3 volt, 3 volt, ini 2 ohm, ini 2 ohm juga, ini R1. Ini kan mengalir arus nih, I-nya. I totalnya itu kan berapa tadi ya? 3/4 ya. 3/4 ampere, ini mengalir, ini juga sama. Nah, ini 3/4 ampere. 3/4 ampere, yang ini juga 3/4 ampere kan? Nah, maka V di sini V1-nya itu sama dengan I1 kalikan R1 ya. Maka nanti ini 3/4 dikalikan dengan 2. Berarti nanti sama dengan coret ya. Ini coret dapatnya 2. Berarti 3/2. 3/2 volt atau sama juga dengan 1,5 volt. Nah, inilah dia jadi tegangan. Jadi tegangan di hambatan 2 ohm ya dalam kurung R1 ya, bukan hambatan 2 ohm yang gabungan mereka R2 dan R3, tapi yang di R1-nya sebesar 1,5 volt. Nah, ini dia jawabannya. Oke. Tadi penjelasannya yang panjang, lebar dan tinggi ya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Jangan lupa subscribe, like dan share ke teman-temannya yang mencari pembahasan soal ini. Semoga juga teman-temannya mudah paham dan mengerti juga ya. Saya harap channel ini bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman yang belajar fisika, yang ingin memperdalam ilmu fisikanya. Dan semoga channel ini makin lama berkembang, admin juga makin lama bersemangat untuk terus upload ya. 1 subscribe, 1 like, dan 1 share dari kalian itu sangat berarti bagi channel ini. Tanpa kalian channel ini tidak ada artinya sama sekali. Oke, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Dadah.